pagi ini, pasti pagi di sini. Kebetulan lagi jam 11 sama siang lah, hampir siang. Oke, perkenalkan nama saya Adam. Saya dari alumni tahun 2012. Kebetulan jurusan pemasaran yang sekarang bekerja di hotel di Dubai. Ini ada beberapa pertanyaan dari BKK untuk bisa menyemangati adik-adik di SMK 1 membagi inspirasi seperti itu. Nah, akan saya jabarkan satu persatu dan insya Allah kalau emang bermanfaat monggo. Ya, aktivitas hari ini untuk pertanyaan pertama. Jadi saya shiftnya pagi dari mulai jam 7 sampai jam 4, kadang jam 5 sampai jam 2, kisaran seperti 9 jam kerja, satu minggu, 1 hari libur. Kemudian apa yang bisa membuat saya bisa sampai ke Dubai gitu. Jadi saya dulu mengawali karir pertama itu di perhotelan itu di waktu PSG di Malaysia bersama di F&B. Kemudian setelah pulang dari Malaysia saya mengambil pekerjaan di Jemar Surabaya, Hotel Bintang 5 juga. Tapi di saat itu saya juga ingin ada rasa ke luar negeri. Jadi ada rasa seperti itu, semangat yang tinggi lah. Terus apa saja skill yang harus disiapkan untuk lulusan SMK hari ini? Skillnya yang paling penting adalah bahasa Inggris. Jadi awal saya dulu dari SMP itu sudah sadar bahwa bahasa Inggris akan sangat penting bagi masa depan saya, karena saya sadar bahwa muka tidak mumpuni untuk bisa dijual, dalam arti untuk dipamerkan atau untuk menjadi modal saya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kemudian uang juga tidak cukup, orang tua karena bukan orang kaya, orang tua saya orang-orang yang sederhana. Kemudian skill yang lain saya nggak ada gitu. Jadi speaking atau bahasa Inggris sangat penting sekali bagi masa depan saya pribadi. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk guru SMP saya Pak Supriyanto yang telah mengajari saya dari zaman SMP. Kemudian juga guru-guru bahasa Inggris saya di SMK 1 Jombang, Bu Ana, Bu Harisa, sama Bu Reni yang dulu mengajari saya tentang bahasa Inggris ketika bertemu dan selalu speaking English setiap hari seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Ayi yang memperkenalkan saya pertama untuk PSG di Malaysia dan didukung oleh Bu Ati, Bu Etik, dan Bu Umi serta Pak Bagus. Beliau menyemangati saya untuk bisa move on dari pemasaran ke perhotelan dari awalnya. Terus pertanyaan yang ketiga adalah upaya yang sudah dilakukan hingga sampai di posisi sekarang. Upayanya banyak, ini sebagian contoh adalah saya berjuang mati-matian untuk bisa bertahan di tempat saya saat ini. Contohnya di Dubai, saya melamar dari Qatari Global itu saat kayak web, jadi webnya itu digunakan untuk lamaran kerja di beberapa negara di Timur Tengah. Dari situ saya nge-apply sendiri. Awal saya tidak terlalu susah karena hotelnya juga tidak terlalu complicated. Kalau sekarang kan saya di Marriott, kalau di Marriott apapun posisinya pasti akan ada apply online. Jadi melamar secara online, tes secara online, kalau lulus baru bisa interview dengan hotel tersebut. Itu upayanya. Dan ketika interview pun yang kita lakukan adalah bagaimana persiapan kita tentang knowledge ataupun pengetahuan kita tentang apa yang kita tuju departemennya. Contohnya kalau saya di F&B, semua full knowledge adalah F&B, yang dimana mulai guest complaint, mulai catering gas, setup, knowledge kita tentang minuman non alkohol dan alkohol seperti itu, seperti itu. Dan perjuangannya juga sama. Sebelum berangkat ke luar negeri kan kita persiapannya banyak. Contohnya kita ada medical check up, itu termasuk kita ke Jakarta, stempel itu agak lebih ribet ke situ karena perjalanannya jauh, di Surabaya tidak ada, dan stempelnya juga harus ke Jakarta juga. Dari situ kita prosesnya untuk apply di kedutaan untuk visa sementara. Jadi baru kita kirim tiket dari perusahaan turun, tiket dari mana-mana dari perusahaan turun, visa turun, kita baru berangkat, itu free semuanya. Jadi seperti itu, enak untuk kerja di luar negeri. Kemudian motivasi apa yang harus diberikan untuk adik-adik yang masih sekolah di SMK yang sekarang? Motivasinya satu, adik-adik sekarang itu harus mempersiapkan diri bahwa pasar global ini sudah mulai dibuka. Jadi persaingannya lebih ketat. Kemudian bahasa Inggris itu sangat penting. Ya, jangan sampai kalian menyerah ataupun kalian mengikuti alurnya air ya.
Jangan gitu loh, kita masih muda, kita masih bisa berjuang mati-matian untuk gimana caranya kita bisa survive di tempat yang akan kita tuju untuk masa depan kita. Jangan pernah berpikir bahwa usaha yang kalian lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Salah. Apapun yang kalian perjuangkan pasti akan menghasilkan sesuatu. Contohnya saya pribadi sudah merasakan kalau saya tidak mau berjuang dari zaman dulu, tidak mungkin sampai sekarang saya bisa achieve ke posisi yang sekarang. Karena setiap hal yang kita lakukan itu pasti akan ada manfaat positifnya gitu loh. Jadi buat adik-adik yang sekarang itu jangan pernah menyerah. Bahasa Inggris sekarang harus dipersiapkan, karena kalian tidak akan tahu nasib kalian di mana dan apa ya selamanya kalian akan di Indonesia, kan tidak. Karena kalian harus ada suatu wawasan yang tinggi untuk bisa mencoba di luar negeri. Contohnya saya, kalau saya tidak nekat dari dulu, tidak mungkin saya mengatakan suatu kenikmatan untuk bekerja di luar negeri seperti ini. Contohnya di sini saya bisa menikmati semua fasilitas kayak saya kerja di hotel saya. Contohnya sekarang gitu loh, enak sekali, saya merasakan sendiri, dan kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau selama kalian masih tahu aturan gitu. Dan pengalaman untuk kerja di luar negeri itu enak sekali, karena kalian akan bertemu dengan orang-orang dari negara lain, sifatnya dari negara lain, dan itu sangat enak sekali. Dan jangan pernah menyerah, itu aja dari saya. Terus saya juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru SMP 1 Jombang, Bu Tati, Pak Waldan dan Bu Waldan, guru-guru yang lain tidak bisa sebut satu persatu. Beliau-beliau adalah orang-orang yang berjasa bagi saya sampai saat ini gitu loh. Dan semua yang saya lakukan ini tidak semata-mata karena saya ingin pamer, tidak. Ini adalah suatu sharing apa yang bisa kalian lakukan dan persiapkan. Dan saya contohnya adalah alumni SMK. Dan kalau boleh saya ngomong, di sini teman-teman saya adalah orang-orang yang lulusan semua adalah S1. Rata-rata semua S1. Contohnya di perhotelan kalau di Bandung itu NHI Bandung, teman-teman saya rata-rata seperti itu. Hanya 1-2 saja yang lulusan SMK gitu loh. Kalaupun saya bisa, kenapa kalian enggak gitu loh. SMK itu bukan suatu sekolah yang dimana hanya sekedar simple gitu loh. Tapi kalau kalian mau mengembangkan apa potensi kalian dan selama itu kalian mau maju, ya itu akan jadi jalan kalian dan akan menjadi kebanggaan bagi sekolah, bagi orang tua dan teman-teman kalian sendiri. Contohnya saya tidak ingin pamer, tidak, tapi contohnya saya mencoba untuk bisa out of the box, dimana saya sekolah 3 tahun di pemasaran tapi saya bisa kerja di hotel perhotelan sampai saat ini tanpa sekolah gitu loh. Dan kalau boleh saya ngomong tanpa ijazah gitu loh. Karena dari dulu saya cuma ada semangat aja gitu, bagaimana saya harus berjuang untuk masa depan saya, bagaimana saya harus bertahan di apa yang saya lakukan, apa yang saya senangi gitu. Kalaupun kalian ini melihat vlog saya juga punya vlog namanya Adam Setiawan, vlognya di YouTube itu dari setahun kemarin. Untuk saat ini saya masih vakum karena kegiatan saya juga masih banyak gitu loh, karena ya maklum setelah pandemi ini kan agak-agak ribet juga, kerjaan juga agak lebih banyak, yang kerja punya kurang, jadi ya tak berhenti. Tapi tolong lihat dan subscribe channel saya Adam Setiawan dan channel dari BKK. Saya lupa channelnya apa, tapi itu juga bermanfaat karena itu banyak semua senior-senior yang akan bisa membuat kalian bisa mengembangkan potensi kalian sendiri, memberi contoh motivasi seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk vlog saat ini. Saya berharap semoga vlog saya ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan saya harap ada Adam-Adam yang lain bisa pergi ke luar negeri, bisa berjuang, bisa menikmati fasilitas yang kalian dapatkan gitu loh. Kayak saya pribadi, saya mendapatkan fasilitas apartemen, shower, kasurnya spring bed, habis itu tiket free, PP, tiket berangkat, pulang pergi, loh, enak toh. Di sini saya anggap itu kayak bekerja sambil traveling, karena di sini enak. Dan kemudian bahasa Inggris kalian 100% kalian akan lebih bagus gitu loh. The example for now on, what I try to explain to you guys is really easy. It's all depend on you how you explore yourself and how you will get it. Everything is not easy, of course, but it's depend on you how you will achieve everything. My English is not even good enough. I can speak English only, but to writing or anything else, I'm still survive. Because on my opinion, since I'm junior high school, the speaking is very important. Because
what I can say, because my memorization is not going well, so I need to explain what I want to say, and then everything will be continue, will be like when you come to another country that your English is really better. However, when you are still in Indonesia, it's still like it's okay, everything will be changed since you are like working in here, everything activity you are speaking English is really better. I hope this vlog will be helping you all to come with me to working in another country. And then thank you for everything for my teacher in Vocation Let's Go in Jombang. I'm very appreciate for everything what they effort to me. What I achieve now is really because of them. Okay, thank you so much.